Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irawan, dosen pada program studi Sarjana Farmasi Universitas Malang Raya dengan NUPTK 2547 768669130353. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen di pendidikan tinggi, saya telah berupaya secara konsisten menerapkan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam menjalankan tanggung jawab saya dalam proses pembelajaran di kelas. Sistem pembelajaran yang saya terapkan menggunakan pendekatan DIA yang saya sesuaikan dengan karakteristik mahasiswa dan mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen farmasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS teori, diberikan pada semester 3 dan tercatat dengan kode 1HEP 112020. Secara umum, mata kuliah ini mengajak mahasiswa memahami manajemen dari berbagai sudut pandang, mulai dari konsep dasar manajemen, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan perbekalan farmasi, pengelolaan apotek dan puskesmas, hingga topik-topik strategis seperti pasien safety dan pengendalian resistensi antibiotik. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 7 kali pertemuan untuk UAS, dan 1 kali pertemuan untuk ujian UAS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah sikap. Mahasiswa mampu diharapkan memiliki semangat entrepreneurship tinggi, inovatif, kreatif, berani ambil risiko, mandiri, dan kolaboratif. Dalam pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep manajemen farmasi, termasuk formasi komunitas, regulasi, kode etik, pengawasan obat, dan produk terkait lainnya. Dalam keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data, mampu bekerja dalam tim, melakukan supervisi, dan menerapkan prinsip kepemimpinan serta manajemen secara profesional. Dan terakhir adalah dalam keterampilan khusus, diharapkan mampu menjelaskan konsep manajemen farmasi dan menyampaikan berbagai persoalan dalam pengelolaan perbekalan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari CPMK tersebut, kami turunkan lagi menjadi 11 sub CPMK dan 11 bahan kajian. Salah satunya yang saya tampilkan di video pembelajaran nanti, yaitu tentang konsep dasar manajemen dan ruang lingkup manajemen farmasi. Saya menerapkan model pembelajaran hybrid, yaitu mengkombinasikan antara luring dan luring, dengan porsi paling dominan dilakukan secara luring. Dalam perkuliahan, saya mendorong mahasiswa untuk aktif dan kolaboratif melalui diskusi kelompok serta penugasan berbasis studi kasus. Beberapa pendekatan yang saya gunakan yaitu dual teaching learning, small group discussion, program based learning, dan study center learning. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan bobot sebagai berikut. Dalam pembelajaran, saya menggunakan berbagai buku teks terkini di bidang manajemen dan farmasi. Selain itu, saya juga mengintegrasikan karya buku yang saya tulis bersama dengan rekan sejawat sebagai bentuk kontribusi saya dalam dunia akademisi, sekaligus bagian dari pengayaan bahan ajar. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sebagai bentuk dokumentasi nyata dari proses pembelajaran saya.
Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar? Alhamdulillah ya, karena memasuki semester awal dan libur panjang, mungkin kita baru bertemu lagi di sini. Tentunya di pertemuan pertama di kelas manajemen farmasi ya. Nah, di manajemen farmasi ini kita nanti akan mempelajari terkait dengan konsep dasar manajemen farmasi dan ruang lingkup manajemen farmasi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, silahkan teman-teman semua absen melalui si Uber ya. Buka link si Ubernya, absensi dimulai saat ini sampai perkuliahan selesai. Silahkan ya. Oke. Kita lihat di sini target pembelajaran pada sub PMK manajemen farmasi pada topik pertama, yaitu mahasiswa mampu merincikan dan menguraikan tentang konsep dasar manajemen farmasi dan tentunya ruang lingkup manajemen farmasi itu seperti apa. Nah, secara umum manajemen farmasi itu adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan pengelolaan itu lebih optimal dari setiap aspek ya, setiap aspek terkait dengan obat-obatan dan pelayanan kefarmasian yang ada di dalamnya. Perencanaan ya, kemudian pendistribusian, apa lagi? Perencanaan, pendistribusian, apa? Pengadaan. Satu lagi yang terakhir. Bagian terakhir pastinya ada pelaporan dari setiap kegiatan itu. Nah, itu ya. Nah, di sini ada beberapa instansi yang terlibat dalam manajemen farmasi itu sendiri. Kira-kira instansi yang pernah teman-teman temukan atau pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya, kira-kira apa aja nih? Rumah sakit, puskesmas, apotek, sama? BEP ya. Nah, apa sih tujuan dari adanya manajemen farmasi itu sendiri? Yang pertama, pelayanan obat yang rasional. Dengan tujuan memberikan pelayanan obat yang rasional dan menyeluruh kepada masyarakat. Bagaimana jika obat itu tidak rasional? Artinya akan ada terjadi permasalahan dalam pengobatan, terutama polifarmasi, obatnya yang lebih dari 5, bisa menimbulkan efek samping, bisa menimbulkan indikasi obat yang tidak diinginkan ya. Kemudian dampak biaya kesehatan yang jauh lebih mahal dari yang biasanya itu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan pelayanan dan mutu yang bertujuan untuk terus mengembangkan pelayanan farmasi dengan meningkatkan mutu layanan. Artinya setiap pelayanan kesehatan itu akan berusaha memenuhi keinginan pasien. Memenuhi keinginan pasien agar pasien menjadi nyaman dan loyal. Titik akhir dari manajemen farmasi adalah kita mendapatkan pasien yang loyal ya. Maaf ya, maksudnya loyal. Artinya ketika pasien loyal, ketika kita memberikan yang terbaik, maka mereka akan memberikan yang lebih untuk kita gitu ya. Itu yang dimaksud dengan loyalitas. Nah, selanjutnya adalah penggunaan obat yang optimal, mencakup konsultasi dengan pasien tentang penggunaan obat yang benar, kemudian pengawasan regimen terapi obat, serta pengawasan terhadap keselamatan pasien secara menyeluruh. Kemudian yang kedua tadi, pengawasan regimen terapi. Kenapa harus diawasi kira-kira? Setiap pengobatan yang diberikan itu kenapa harus diawasi? Menurut teman-teman, kenapa harus diawasi? Kasus yang sering terjadi di lapangan adalah pada saat produsen
produsen ya menjual obat misalnya nih kepada customer. Nah, apotik lah menjual obat kepada pasien yang ada di lingkungannya gitu ya. Ternyata dia beli obat A. Terjadi efek samping yang tidak diinginkan selama penggunaan obat itu. Setelah dicek ternyata setelah dianalisis dari beberapa kasus dan laporan yang ada ke Balai BPOM ya, Balai BPOM, itu ada beberapa laporan yang menyatakan efek samping yang sama terjadi. Berarti kan harus tetap diawasi. Nah, makanya ada nomor batch pada pada kemasan itu untuk mendeteksi barang itu sudah tersuplai kemana saja ya, sudah suplai kemana saja gitu. Jadi untuk memudah dalam penarikannya. Nah, itu maksudnya pengawasan dari regimen terapi ya. Atau misalnya ketika kita melihat resep ada penggunaan obat yang tidak seharusnya digunakan 4 kali sehari, harusnya 3 kali. Nah, itu termasuk dalam regimen terapi juga gitu ya. Tadi berarti yang terakhir adalah pengawasan terhadap keselamatan pasien secara menyeluruh. Nah, dari semua yang proses yang dijalani tadi, mulai dari dia membeli obat, kemudian obat itu diterima, kemudian terjadi kesalahan dalam efek samping obat dalam pembuatannya, kemudian dianalisis, kemudian diambil obatnya ditarik oleh BPOM ya. Kemudian dianalisis lagi apa permasalahannya, baru dilakukan formulasi, ketika itu keluar izin edarnya baru diedarkan kembali. Kemudian ada efisiensi dan produktivitas. Nah, ini dia adalah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam instalasi pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit itu sendiri. Jadi rumah sakit itu terdiri dari berbagai macam tenaga teknis kesehatan, mulai dari apoteker, terus perawat, terus siapa lagi yang ada? Dokter, bidan, tenaga medis, kemudian apa lagi? Dan tenaga administrasi lainnya ya yang ada di lingkungan rumah sakit. Nah, tadi saya bilang di awal, perlu organisasi, mereka dikelompokkan berdasarkan dengan tupoksinya ya. Berdasarkan dengan tupoksinya. Agar apa? Kinerja yang diberikan adalah yang efisien dan produktif ya. Nah, itu. Nah, kita akan melihat bagaimana fungsi dari manajemen itu sendiri. Mulai dari obat publik ya. Ini merupakan fungsi dari manajemen farmasi yang melibatkan pengelolaan stok obat, pengelolaan keuangan ya. Kemudian dan pengelolaan fasilitas pemanasan secara efektif, di mana ketersediaan obat yang cukup, kemudian penggunaan obat yang tepat, serta efisiensi dalam pengeluaran untuk obat-obatan yang harusnya dipastikan dengan benar. Jadi ini berkaitan dengan biaya pengobatan terakhir. Ini yang pertama. Nah, fungsi manajemen ini adalah integrasi dari buku yang saya tulis ya, yang saya tulis berupa buku manajemen farmasi yang saya integrasikan dalam mata kuliah ini ya. Bagian ini. Kemudian bagian perencanaan dan pengadaan obat merupakan fungsi dari manajemen farmasi yang melibatkan perencanaan dan pengadaan obat yang tepat, termasuk menghitung harga obat dan manajemen pengelolaan sediaan seperti vaksin gitu ya. Karena dari dua fungsi ini sering terjadi permasalahan dalam manajemen farmasi. Ini adalah paling banyak diteliti di Indonesia, terutama di bagian perencanaan, pengadaan, dan pendistribusiannya. Nah, kita lanjut di bagian penyimpanan dan pendistribusian. Ini merupakan fungsi dari manajemen farmasi yang melibatkan penyimpanan obat yang aman dan didistribusikan secara efisien serta dalam pengawasan keselamatan pasien secara menyeluruh. Artinya, ketika obat itu direncanakan, itu harus sesuai dengan kebutuhan dan pola penyakit yang ada di lingkungannya. Perencanaan ya. Kemudian pengadaan, ketika obat itu direncanakan apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai itu akan dilakukan pengadaan pemesanannya kepada produsennya ya,
atau biasanya kita melakukan pengadaan kepada pedagang besar farmasi. Nah, kalau di Palangkaraya ada beberapa PBF yang merupakan cabang dari pedagang besar farmasi yang ada di Indonesia ya. Setelah dilakukan pengadaan, obatnya datang ke apotik, ke rumah sakit atau ke dinas kesehatan kota ya. Itu akan dilakukan penyimpanan. Penyimpanan nanti bagaimana? Ketika barangnya datang, maka akan dicek berdasarkan surat pesanan dan faktur yang datang. Apakah sesuai jumlah sediaannya, kuantitinya, kemudian kekuatan sediaannya ya. Ketika sudah sesuai, baru dimasukkan sesuai dengan jenis dan bentuknya. Penyimpanannya juga bisa sesuai dengan alfabet atau farmakologinya ya, penyimpanannya. Nanti baru didistribusikan kemana? Kalau apotik berarti akan didistribusikan kepada masyarakat yang ada di lingkungannya. Kalau rumah sakit, dari gudang rumah sakit, gudang obat farmasi yang ada di rumah sakit itu akan didistribusikan ke apotik yang ada di rumah sakit ataupun depo-depo yang ada di rumah sakit. Nah, bagaimana kalau di puskesmas? Kalau di puskesmas agak sedikit berbeda ya. Karena kalau di puskesmas pengadaan itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota. Jadi semua obat yang ada di puskesmas itu direncanakan dulu, kemudian dilakukan pengadaan. Nah, pengadaan itu dirapatkan di Dinas Kesehatan Kota. Jadi misalnya Kota Palangkaraya, artinya semua puskesmas yang ada di lingkungan Kota Palangkaraya, nah itu akan melakukan rapat pengadaan. Ketika itu sudah fix, maka akan dilakukan pengadaan. Ketika barang datang, itu akan dilakukan penyimpanan di gudang Dinas Kesehatan Kota. Nah, nanti ketika barangnya sudah dicek sesuai dengan fakturnya tadi yang seperti sebelumnya, itu akan didistribusikan ke setiap puskesmas sesuai dengan permintaannya, gitu ya. Itu kalau di puskesmas. Nanti sampai puskesmas sama, nanti masuk ke gudang puskesmas, masuk ke gudang instalasi farmasi di puskesmas, nanti baru didistribusikan ke apotik yang di depannya ya. Terus yang terakhir adalah pelayanan kefarmasian, merupakan fungsi dari manajemen farmasi yang melibatkan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien, termasuk pelayanan resep, pelayanan informasi, obat dan konsultasi penggunaan obat. Nah, ini masuk ke dalam SIM, Sistem Informasi Manajemen. Namanya adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sedikit saya bercerita ketika saya kuliah dulu ya. Kemudian saya mengambil data penelitian. Pada saat itu saya melihat di rumah sakit besar yang ada di salah satunya yang ada di Solo, SIM mereka itu sudah berupa digital pada tahun 2017-an kalau tidak salah ya. Nah, jadi sistemnya adalah ketika pasien datang ke rumah sakit, nah itu kan ada pendataan pasien. Pasiennya telah memberikan data, kemudian dianjurkan ke polinya masing-masing sesuai dengan keluhan penyakitnya. Nah, ketika sampai di poli, pasiennya check up tuh ke ruangan dokter. Setelah dia check up, terus dia mendapatkan resep. Nah, di sini uniknya adalah dokter meresepkan sudah menggunakan resep digital. Jadi obat yang ada di instalasi farmasi itu bisa terbaca di sistem komputernya dokter gitu. Jadi dokter meresepkan sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau obatnya tidak ada, maka dia akan konfirmasi kepada instalasi farmasi yang ada di rumah sakit itu. Dia telepon, barang ini stoknya ready gitu ya. Kalau tidak ready, kira-kira apa yang harus saya gunakan? Jadi ada komunikasi dua arah di situ. Nanti apoteker menyarankan, dok ini obatnya penggantinya yang ini, yang sama kandungannya dengan obat yang kosong tersebut. Nah, jadi dokter tinggal mengganti. Resep diklik saja, diklik-klik berdasarkan
ketersediaan obat di rumah sakit itu. Nah, ketika selesai, nanti obat itu akan terkirim ke bagian instalasi farmasi yang di bawah. Nah, bagian instalasi farmasi yang di bawah itu sudah siap menyiapkan obat yang dipesan pasien tadi. Pasien hanya membawa kartu saja yang sudah diberikan pada pendaftaran awal gitu ya. Dia menyerahkan kartunya, kemudian nanti nomor antrian diberikan. Setelah nomor antrian diberikan, barulah obat itu pasiennya dipanggil, obatnya diberikan, pasiennya diberikan edukasi gitu ya berdasarkan keluhan. Ada beberapa yang melakukan konseling dengan farmasi juga terkait dengan keluhan penyakitnya dan permasalahannya terkait dengan obat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan, merupakan fungsi dari manajemen farmasi yang melibatkan pencatatan dan pelaporan yang akurat, tepat serta supervisi efektif untuk memastikan keselamatan pasien. Jadi setiap yang ada di instalasi farmasi itu terdokumentasi, gitu ya, terdokumentasikan. Agar apa? Agar memudahkan ketika terjadi permasalahan untuk pelacakan. Di mana sih permasalahannya gitu ya. Kemudian evaluasi kebutuhan obat dan anggaran. Ini biasanya ketika melakukan perencanaan, dilakukan evaluasi akhir gitu ya. Sebelum melakukan perencanaan dia melakukan evaluasi dulu. Ketika obatnya habis gitu, anggarannya adanya berapa. Jadi dari hasil evaluasi nanti akan terlihat tuh. Akan terlihat berapa sih kebutuhan pasien yang sudah habis. Nah, kemudian keperluan dana untuk ini berapa yang sesuai gitu ya. Yang selanjutnya adalah prinsip dan konsep policy, organization, dan rules. Ini merupakan fungsi dari manajemen yang melibatkan prinsip dan konsep dari POR itu sendiri yang efektif dalam perencanaan serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang tepat. Ya. Cara pengendalian artinya kita berbicara terkait dengan semua siklus termasuk dengan pengelolaan. Bagaimana kita bisa melakukan pengendalian dalam pengelolaan obat itu agar tidak terjadi kesalahan yang besar gitu. Jadi kita hanya memperkecil karena di dalam manajemen farmasi itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nah, tadi Bapak ada menyebutkan resep digital. Ya. Resep digital ini menurut Bapak lebih untung daripada resep yang tertulis atau ini juga ada manfaatnya dibanding resep tertulis? Oke. Keuntungan dan kekurangan dari resep digital artinya di sana sudah ada sistem informasi manajemen yang sudah terbentuk. Nah, keuntungannya pertama ketika sudah dilakukan SIM secara digital, resepnya secara elektronik, artinya itu akan memudahkan apoteker untuk membaca resepnya. Kedua, meminimal terjadi kesalahan dalam terapi. Yang ketiga adalah kesalahan dalam pembacaan kekuatan sediaan ataupun ini apa sih bacaannya gitu ya. Rata-rata kalau dokter zaman dulu kalau ngebaca tulisannya sudah semeraut, cuman garis aja apa ini gitu ya. Kita juga mau ngeramal nggak bisa gitu ya. Nah itu adalah keuntungannya. Kelemahannya ketika terjadi maintenance aja sebenarnya. Jadi kendalanya ketika terjadi maintenance tidak ada komunikasi dua arah. Nah itu akan memperlambat kinerja gitu ya. Listrik mati, nah itu akan menjadi kendalanya gitu. Karena kalau sudah SIM-nya berjalan secara digital itu akan mempermudah setiap kinerja dan mempercepat efisiennya waktu gitu ya. Cukup untuk pertanyaannya? Oke, kita lanjutkan ke kuis ya. Ini dari materi saya tadi gitu ya. Nah, kira-kira apa tujuan utama dari manajemen farmasi dalam pelayanan kesehatan? Jawabannya apa kira-kira? Yang jawab A berapa orang? Yang jawab paling atas meningkatkan keuntungan industri berapa orang? Angkat tangan. Tidak ada. Menjamin penggunaan obat secara rasional dan efisien. Angkat tangan berapa orang? Banyak ya. Kan harga obat di pasar?
Tidak ada? Mengganti peran tenaga medis dalam pelayanan kesehatan? Tidak ada? Oh, tidak ada. Jawabannya adalah B. Jadi tujuan utama dari manajemen farmasi dalam pelayanan kesehatan adalah menjamin penggunaan obat secara rasional dan efisien. Yang kedua, instalasi farmasi yang terlibat langsung dalam manajemen farmasi, kecuali yang menyebutkan apotik. Berapa orang? Tidak ada ya. Puskesmas? Tidak ada. Rumah sakit? Tidak ada. Dinas kesehatan? Jawabannya yang benar adalah dinas kesehatan. Jadi dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata dan pembuatan, dan saya mohon maaf ketika menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan singkat saya mengenai pelaksanaan tugas sebagai dosen dalam bidang pengajaran. Semoga penjelasan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tim penilai dalam proses sertifikasi dosen tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025, Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti-Ristek, Kemendikbudristek, Universitas Palangkaraya, Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Palangkaraya, rekan-rekan dosen, staf, serta mahasiswa yang telah mendukung proses ini. Jika ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.